Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dengan saya Sukma Maulana. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita kemarin terkait tentang hadis dirayah. Maka kemarin sudah selesai apa itu hadis dirayah. Kita sudah tahu bahwa hadis dirayah itu adalah ilmu hadis yang membahas 4 aspek. Pertama, sanad, kedua, matan, ketiga, tahammul wal ada, keempat adalah keadaan para rawi yang ada dalam sanad. Nah, maka hari ini kita lanjutkan apa itu hadis riwayah. Seperti kita tahu sebelumnya bahwa ilmu hadis itu terbagi jadi 2. Pertama, ilmu hadis dirayah. Kedua adalah ilmu hadis riwayah. Mari kita sama-sama melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa nasihatihi wa khudratihi fid dharain amin. Apa itu ilmu hadis riwayah? Nah, huwa ilmun yashtamilu ala naqli ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ilmu hadis riwayah itu adalah ilmu yang berisi tentang nukilan-nukilan yang mana itu disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Qaulan, sabda Nabi, au fi'lan, perbuatan Nabi, au takrir Nabi, au sifatan, atau sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hadis riwayah itu berisi tentang nukilan-nukilan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana isinya adalah sabda Nabi, perbuatan Nabi, takrir atau ketetapan Nabi, yang keempat adalah sifat Nabi. Nah, wa maudu'uhu, objek kajiannya atau objek pembahasannya adalah zatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma yakhussuhu. Objek kajiannya atau objek pembahasan ilmu hadis riwayah itu adalah pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana min haitsu ma yakhussuhu, yang mana itu berangkat dari kekhususan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasamaratuhu, dan ketika kita sudah mengetahui ilmu hadis riwayah, hasilnya apa? Nah, ini hasilnya. Al-ihtizaju 'anil khata'i fi naqli ma udifa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam nukilan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu sabda Nabi, tahu perbuatan Nabi, tahu takrir Nabi, tahu sifat-sifat Nabi, kita tidak akan mudah mengatakan qalan Nabi, sabda Nabi. Contoh misalnya, kalau kita sudah mengkaji ilmu hadis riwayah, contohnya misalnya gini, man arada lid dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bi ilmi wa man arada huma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, hendaklah dia berilmu. Barang siapa ingin akhirat, hendaklah dia berilmu. Barang siapa ingin dunia dan akhirat, hendaklah dia pun berilmu. Kata orang, banyak pendakwah-pendakwah, ustadz-ustadz mengatakan ini hadis Nabi, padahal ini jelas-jelas bukan hadis Nabi. Lalu ini dari mana? Ini kalam Imam Syafi'i. Dari mana asalnya? Dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata,
Man aradalid dunya fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa ingin dunia, hendaklah dia berilmu ila akhirih. Jadi ketika kita sudah tahu ilmu hadis riwayah, kita akan bisa membedakan mana sabda Nabi, mana yang bukan, mana perbuatan Nabi, mana yang bukan, mana takrir Nabi, mana yang bukan, mana sifat Nabi, mana yang bukan. Nah, maka hati-hati kita dalam menyandarkan sabda-sabda Nabi. Sekarang banyak sekali orang-orang mengatakan qalan Nabi, yang mana itu tak pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Hati-hati kalau kita mengatakan sabda Nabi, kita menyandarkan kepada beliau padahal beliau tak pernah bersabda demikian. Siap-siap nanti cari tempat di neraka. Itu ancamannya jelas. Neraka ancamannya. Maka untuk menghindari itu, kita harus belajar ilmu hadis. Dan ilmu hadis yang mempelajari tentang ini adalah ilmu hadis riwayah. Wa awwalu man dawwana fihi Muhammad bin Syihab. Orang yang pertama kali mengumpulkan hadis, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi, sifat-sifat Nabi, itu orang yang pertama menulis hadis Nabi itu siapa namanya? Namanya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri. Ini terkenal sekali Imam Az-Zuhri ini. Karena beliau dikenal sebagai peletak pertama, pelopor pertama penulisan hadis, tadwin hadis. Yang mana fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang mana beliau itu hidup sezaman dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz bi amrihi. Yang memerintahkan Az-Zuhri untuk menulis ilmu hadis riwayah atau menulis hadis-hadis yang sabda Nabi, perbuatan Nabi itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Perintah Umar bin Abdul Aziz menyuruh Az-Zuhri untuk menuliskan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastimdaduhu, adapun sumber-sumber yang ada dalam ilmu hadis riwayah itu dari mana? Min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dari perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Wa af'alihi, atau perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad. Wa taqriratihi, atau ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hukmuhu, dan hukum belajar ilmu hadis riwayah ini annahu faradu ainin. Faradu ain ala manin farada bihi. Artinya setiap kita wajib belajar ilmu hadis riwayah ini dengan catatan jika tidak ada satu orang pun yang mengkaji ilmu hadis. Wa fardul kifayatin 'inda ta'addudi, dan hukumnya fardhu kifayah jika sudah ada yang mengkajinya. Sekarang kita sudah banyak sekali ulama-ulama yang hebat yang sudah meluangkan waktunya habis-habisan untuk mengkaji ilmu hadis. Misalnya Syekh Abdullah Al-Ghumari atau Syekh Said Mamduh, itu ulama-ulama master hebat. Syekh Abu Fattah Abu Ghuddah, itu ulama-ulama hebat sekali itu. Syekh Muhammad Gharib Tabbakh, itu mereka sudah menghabiskan waktu mereka untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik dirayah maupun riwayah. Maka hukumnya kita belajar ilmu hadis itu sekarang fardu kifayah. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang hebat, ulama-ulama hebat yang sudah mengkaji ilmu hadis ini dahulu. Wa nisbatuhu, dan kedudukan ilmu hadis riwayah, annahu min asyrafil ulumi, dia termasuk ilmu yang sangat mulia sekali. Ilmu hadis itu jangan dikira ilmu enteng-enteng, jangan dikira ilmu biasa-biasa saja. Memang kalau kita pakai standarisasi dunia itu ilmu biasa saja, karena standar kita kalau ilmu dunia standarnya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, ilmu fisika. Itu standar ilmu dunia. Maka kalau orang-orang pintar matematika, pintar biologi, pintar kimia, itu disebut sebagai orang-orang jenius.
Jenius dalam hal apa? Jenius dalam berpikir, memikirkan teori-teori bagaimana bumi terbentuk, bagaimana gaya bisa terbentuk segala macam. Nah, itu standarisasi kita. Kalau kita pakai standarisasi akhirat, maka ilmu hadis itu adalah ilmu yang paling mulia kedua setelah ilmu tafsir, setelah ilmu Al-Quran. Karena pertama ilmu Al-Quran yang paling penting, yang kedua ilmu hadis. Barulah disusul ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu macam-macam. Nah, yang mana itu semua untuk mendukung perangkat-perangkat kita memahami agama Islam. Idh bihi yu'raful iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu hadis tadi, dengan ilmu hadis riwayah tadi, kita akan tahu macam mana cara kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, kita buat, kita laksanakan. Nabi berbuat, kita pun ikut buat juga. Nabi mentakrir, kita pun boleh mengikuti, boleh tidak. Sifat-sifat Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, Sifat-sifat Nabi perlu kita contoh-contoh juga. Nah, itu ketika kita sudah mengkaji ilmu hadis, mengkaji sabda-sabda Nabi, mengkaji perbuatan-perbuatan Nabi, mengkaji takrir-takrir Nabi, sifat-sifat Nabi, insya-Allah di hati kita akan tumbuh cinta dengan sendirinya. Maka akan mendorong hati kita untuk senantiasa berbuat macam mana seperti Nabi berbuat. Kaqaulika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Ini hadisnya sangat terkenal sekali, sangat masyhur hadisnya ini. Muslim itu adalah muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Gini, orang muslim yang sejati itu dia tidak akan menggibahkan saudaranya. Muslim yang sejati itu dia tidak akan menyakiti saudaranya dengan lisannya. Muslim yang sejati itu dia tidak akan mencaci maki saudara, sahabat, kerabatnya segala macam. Muslim yang sejati itu dia tidak akan mencelakai saudara-saudaranya. Itu muslim yang sejati. Nah, maka kita ikutlah Nabi. Nabi itu luar biasa pemaafnya. Nabi itu luar biasa sekali akhlaknya. Sampai-sampai dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu azim, agung sekali. Itu Allah langsung mujinya itu. Maka jangan sakiti saudara-saudara kita dengan lisan-lisan kita. Jagalah lisan selagi kita bisa menjaga lisan dengan baik dan benar. Kalau tak mampu berkata baik, diam saja. Fa innahu fi quwwati qawlik. Kenapa? Karena kekuatan lisan itu sangat dahsyat sekali. Kita memukul orang, mungkin 10 detik rasa sakit itu hilang, atau paling lama 15 menit hilang. Tapi kalau sudah lisan menyakiti hati saudara kita, menyakiti teman kita, bisa sampai mati itu dibawa. Sakit hati temannya, dendam sama kita. Maka hati-hati dalam menjaga lisan kita. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hadis riwayah. Nah, jadi saya ulangi kembali lagi bahwa hadis riwayah itu mengkaji tentang bagaimana perkataan Nabi, bagaimana perbuatan Nabi, bagaimana takrir Nabi, bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaan hadis dirayah dan hadis riwayah? Hadis diriwayah 4 juga. Pertama, dia mengkaji sanad, kedua dia mengkaji matan, ketiga dia mengkaji tahammul wal ada atau proses penyampaian dan penerimaan hadis. Yang keempat tentang keadaan para rawi. Dan penulisnya pertama kali, ingat kemarin siapa? Ar-Ramahurmuzi. Hadis riwayah itu 4 juga. Dia mengkaji tentang perkataan Nabi, sabda-sabda Nabi, dia mengkaji tentang perbuatan Nabi, dia mengkaji tentang takrir Nabi, dia juga mengkaji tentang sifat-sifat Nabi. Dan orang yang pertama kali mengumpulkan hadis, yang menulis hadis itu adalah Az-Zuhri. Atas perintah siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kita pelan-pelan saja ngajinya. Insya Allah yang penting istiqomah saja. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi umat, agama dan bangsa ini ya. Saya Maulana, akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.